Which digital-based strategies do you find the most effective in improving students' English learning and why? Ah, jadi kalau menurut saya sendiri, berdasarkan pengalaman yang kami alami selama ini, lebih khusus di kelas saya, banyak sekali siswa yang karena motivasi dan kesadaran mereka terhadap belajar itu rendah. Jadi kalau menurut kami sendiri yang paling bagus itu mungkin menggunakan Google Classroom, karena itu seperti yang saya bilang tadi, mereka bisa mengakses materinya kapan saja. Kemudian biasanya kami juga mengirimkan lewat WA, karena itu juga lebih gampang untuk mereka akses, karena kami berpikir bahwa sekarang anak-anak itu lebih sering menggunakan WA, apalagi di WA ini kan eh, tidak terlalu rumit untuk diakses. Kemudian kalau menurut kami sendiri juga, eh, ya mungkin melalui krisis itu tadi, karena itu lebih banyak gamenya, itu yang membuat anak-anak, kami rasa itu yang terbaik juga salah satunya. This question: What what challenges do you experience when implementing digital strategies in your classroom? Maksudnya tantangan apa yang Ibu alami saat menerapkan strategi digital di kelas? Tantangannya memang ada banyak. Contohnya gini, karena jujur saja kehadiran siswa di kelas itu kurang sekali, jadi itu juga menjadi salah satu tantangannya. Karena saat kami menjelaskan cara menggunakan atau cara bagaimana kita mengakses salah satu platform seperti itu agak susah untuk mereka tangkap. Jadi kami harus mengulang kembali instruksinya supaya mereka bisa lebih paham. Kemudian tantangan yang berikutnya itu keterbatasan siswa soal fasilitas, contohnya HP ini tadi. Jadi tidak semua siswa juga punya HP, yang memang kalau untuk sekarang itu punya HP itu seperti satu kewajiban atau kebutuhan. Tapi di kelas memang ada beberapa siswa juga yang tidak memiliki HP. Kalaupun mereka memiliki HP, jadi mereka juga tidak mempunyai pulsa. Itu alasan dasarnya juga. Jadi itu ya, kalau menurut saya itu tantangannya juga seperti itu. This question: How do you adapt your teaching when students have limited digital access or low digital literacy? Maksudnya, bagaimana ibu menyesuaikan pengajaran ketika salah satu siswa, beberapa siswa memiliki akses digital yang terbatas atau literasi digital yang Eh, jadi yang kami gunakan seperti yang saya bilang tadi, bahwa memang untuk yang menggunakan yang berbasis online lah, itu bukan yang menjadi utama dalam kelas, bukan menjadi media yang utama. Jadi kami tetap menggunakan yang namanya papan tulis seperti biasa, kemudian kertas, pensil dan lain-lain. Dan kami juga memberikan instruksi yang sederhana terkait dengan hal-hal seperti itu. question. How do you students typically respond to your strategies in overcoming learning difficulties? Bagaimana siswa biasanya merespons strategi ibu dalam mengatasi kesulitan belajar mereka? Jadi respon siswa itu sebenarnya ada banyak, karena seperti yang kita tahu bahwa siswa itu dengan karakter mereka yang berbeda, kemudian cara tangkapnya juga berbeda, jadi responnya juga seperti itu berbeda. Mereka itu lebih aktif ketika misalnya saya menggunakan contohnya word wall itu tadi, uh, misalnya di dalamnya itu membuat beberapa game. Nah, jadi mereka itu lebih senang dan lebih interaktif kalau misalnya disajikan dalam bentuk permainan. Jadi mereka itu bisa leluasa untuk berpikir, kemudian mereka juga mungkin tidak merasa ditekan dengan berbagai macam materi, tapi mereka hanya istilahnya bermain lah untuk anak-anak, sehingga mereka merasa kalau lebih banyak bermain game dalam kelas itu lebih lebih hidup lah kelasnya, lebih aktif. This question: what form of training or support do teachers need to maximize digital based strategies? Maksudnya,
Bentuk pelatihan atau dukungan apa yang dibutuhkan guru untuk memaksimalkan strategi bebas digital? Sebenarnya kalau untuk dukungan itu lebih banyaknya kalau saya sendiri mungkin harus ada beberapa pelatihan untuk berbagai macam platform seperti itu karena jujur saja tidak semua kami ini juga bisa menggunakan media-media seperti itu. Jadi memang kami juga harus banyak belajar dan mencari tahu. Kemudian dukungan dari sekolah juga berupa sarana dan prasarana. Contohnya misalnya kalau di dalam kelas tidak mungkin kita hanya mengandalkan laptop saja, paling tidak harus ada CD proyektornya seperti itu. Jadi bisa memaksimalkan strategi yang kita gunakan dalam kelas dengan menggunakan di era digital itu tadi. Next question, could you share a real example where your strategy successfully helped a student overcome a specific difficulty? Bisakah Ibu membagikan contoh nyata ketika strategi Ibu berhasil membantu seorang siswa dalam mengatasi kesulitan? Oke, jadi contoh nyatanya begini. Pernah waktu itu saya memberikan salah satu materi saya, kemudian kalau saya tadi tidak salah ingat itu saya buat dalam tiga kali pertemuan. Nah di pertemuan pertama siswa ini salah satu siswa saya ini merasa gugup dan kurang percaya diri untuk memberikan pendapat ataupun sekedar menjawab pertanyaan sederhana dari saya. Tapi setelah saya membuat dalam seperti yang saya bilang tadi dalam bentuk game, jadi anak ini mulai bisa untuk bekerja sama dengan timnya, dengan teman sekelompoknya. Kemudian dia bisa pelan-pelan untuk bagaimana caranya supaya tidak malu-malu lagi dan percaya diri saat dia maju untuk entah itu mempresentasikan ataupun membaca satu atau dua kalimat dan dia merasa lebih pede saja ketika itu dibuat dalam bentuk game seperti itu. Jadi mungkin kalau menurut saya contoh paling nyatanya itu game itu bisa membantu siswa untuk percaya diri saat mereka tampil di depan teman-teman kelasnya. Kemudian mereka walaupun memang ya saya juga aku itu walaupun memang beberapa siswa itu yang masih kurang percaya diri itu kemampuan untuk berbicara speakingnya itu masih rendah sekali, tapi saya lihat ada kemajuan bahwa mereka bisa percaya diri. Last question, in your opinion, how important is technology today in helping students overcome English learning difficulties? Menurut Ibu, seberapa penting kira-kira teknologi saat ini dalam membantu siswa mengatasi kesulitan belajar bahasa Inggris? Kalau menurut saya, kalau ditanya seberapa penting, ya ini sangat penting sekali karena kita tahu sendiri bahwa perkembangan dunia sekarang ini sudah semakin maju dan modern, di mana banyak sekali saat ini yang menggunakan teknologi. Jadi anak-anak apalagi ini kalau menurut saya ini kan sekolah SMK, jadi anak-anak juga perlu bergaul dan perlu tahu tentang teknologi itu sendiri. Dan khusus untuk belajar bahasa Inggris, saya rasa teknologi ini membantu sekali di mana siswa itu mereka bisa memperoleh ilmu pengetahuan apalagi bahasa Inggris itu bukan hanya dari satu sumber, contohnya saya sebagai guru, tapi mereka bisa mencari di sumber-sumber lain melalui teknologi itu tadi. Contohnya melalui apalagi sekarang ini kan sudah banyak di internet uh, berbagai macam materi untuk bahasa Inggris, jadi mereka bisa searching sendiri di situ. Jadi ya kalau menurut saya itu penting sekali supaya anak-anak juga bisa. Thank you very much for your time, please. Thanks for your change today.